Pernah gak sih kamu ngerasa capek? Tapi bukan capek fisik, bukan karena kerjaan, tugas, atau aktivitas yang padat. Capek karena kamu terus menunda-nunda, mikir terlalu banyak, merasa stuck, dan akhirnya bilang ke diri sendiri, nanti aja deh. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tapi yang kamu niat mau kerjain tetap gak jalan. Dan muncul pikiran itu, pelan tapi nyaring dalam hati. Jangan-jangan aku emang pemalas ya? Tapi kamu tahu gak? Kamu gak sendirian. Dan kamu juga bukan malas. James Clear, penulis Atomic Habits, pernah bilang, "You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your system." Bukan karena kamu kurang motivasi, tapi mungkin kamu cuma belum nemu sistem kerja yang cocok buat diri ini. Di video ini aku pengen ngajak kamu buat pelan-pelan memahami kenapa sih kita sering ngerasa stuck. Dan yang lebih penting, gimana caranya agar kamu bisa keluar dari lingkaran itu tanpa harus menjadi orang yang super produktif, tanpa motivasi yang sangat besar, dan tanpa drama. Cuma butuh langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan mulai hari ini saja. Next, yang pertama, ubah fokus dari harus selesai menjadi harus mulai. Salah satu hal yang bikin kita nggak gerak adalah kita mikir terlalu jauh ke depan. Misalnya gini, kamu bilang, aku harus ngerjain makalah 10 halaman. Otakmu langsung panik tuh, langsung berat. Dan akhirnya kamu pun kabur. Bukan karena kamu malas, tapi karena otakmu lagi merasa terancam sama emosi negatif dari tugas tersebut. Dr. Tim Seinel dari Chartered University pernah bilang, kita menunda-nunda bukan karena karakter, tapi karena kita menghindari rasa gak enak, takut, bingung, ataupun cemas. Jadi coba deh, ubah fokusnya, jangan mikir harus selesai menjadi harus mulai. Langkah pertama itu kecil, tapi dia bisa membuka jalan buat langkah-langkah berikutnya. Mencoba teknik Pomodoro. Nah, kadang kita mikir produktif itu harus kerja 3 jam non-stop. Padahal ya enggak juga. Fokus itu sama halnya seperti otot. Kalau dipaksa terus, dia juga bisa lelah. Nah, teknik Pomodoro bisa bantu kamu kerja dalam ritme yang sehat. Contoh, 25 menit kerja kamu fokus. Setelah itu 5 menit istirahat ringan. Kemudian kamu ulangi sampai 4 kali. Kamu ulangi terus menerus sampai 4 kali. Setelah 4 kali, baru istirahat panjang. Menurut Francesco Cirillo, pencipta teknik ini, percaya ritme kayak gini itu bisa bantu kita tetap punya energi stabil sepanjang hari. Atau kamu juga bisa gunakan aplikasi kayak Pomo Focus, Forest, atau timer biasa. Teknik ini cocok banget buat kamu yang sering merasa overwhelmed sama tugas yang panjang. Coba deh, kamu mulai. Next, latih diri dengan self-talk yang positif. Cara kamu ngomong ke diri sendiri itu pengaruhnya besar banget nih. Sayangnya, banyak dari kita terlalu keras ke diri sendiri. Kita sering bilang dalam hati atau benar pikiran, aku malas banget, aku selalu gagal, aku gak punya niat. Tapi menurut Dr. Ethan Kross di bukunya Chatter, self-talk negatif itu bisa merusak performa otak, menurunkan fokus, bikin mood naik turun. Gini deh, ucapan yang awalnya negatif menjadi lebih sportif. Karena kata-kata itu seperti benih,
apa yang kamu tanam akan tumbuh dalam diri. Apalagi jangan katakan aku tidak bisa. Ubahlah menjadi aku belum bisa. Dan terakhir, rayakan hal-hal kecil atau small wins. Sukses besar tidak datang sekaligus. Tapi kalau kamu nunggu pencapaian besar terus merasa layaknya bahagia, kamu bakal capek duluan. Otak kita itu suka dopamin, hormon kebahagiaan yang muncul waktu kita merasa berhasil. Coba deh, rayakan hal-hal sekecil apapun. Contoh, kamu baru nulis 1 halaman buku. Lalu kamu beri kepada diri sendiri, wah, aku keren. Aku berhak mendapatkan 1 permen. Atau kamu ingin membaca buku. Kamu memulainya dengan membaca 10 halaman buku. Kamu bisa memberikan reward kepada dirimu sendiri. Wah, aku berhasil membaca 10 halaman buku. Scroll IG 5 menit aja. Karena menurut Teresa Anepil dari Harvard Business School menyebut bahwa the progress principle is real. Even small wins can boost inner work life. Kemenangan kecil itu penting dan layak untuk kamu apresiasi. Itu aja sih. Bagi kalian yang juga mempunyai cara tersendiri, bisa dong kita sharing-sharing dengan tulis di komentar. Kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa stuck, ngerasa males, ngerasa gagal, berhenti dulu. Jangan buru-buru nyalain diri sendiri. Karena rasa malas itu bukan dosa. Dia cuma tanda bahwa mungkin cara lama udah gak cocok lagi buat kamu. Kamu gak harus jadi orang yang semangat setiap hari. Yang kamu butuh adalah gimana cara mulai pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dan percaya. You don't need more motivation. You need better system. James Clear.